Putar, Kamu oke. putar biar apa dia? Oke. Baik, Ibu. Ya, Bisa Pak. dengar suara saya, Bu ya? Ya, Pak. Ya, baik, Ibu. Nanti eh, saya berikan kesempatan untuk mengajar seolah-olah Ibu berada di kelas saja. 15 sampai 20 menit, Bu, paling lama. Mm-mm. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab, ya, tes baca Al-Quran dan menulis Al-Quran juga. Silakan Ibu mulai. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Mira Tania. Oke, saya akan berbagi PTT dulu. Oke, Pak ya. Dimulai, Pak. Ya, silakan Bu. Silakan. Oke. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ibu semuanya ya. eh oke, Ketua kelas, tolong Pak Romi, tolong disiapkan kelasnya dan berdoa kita ya. Oke. Yuk, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau absen dulu. Ketua kelas hadir, temannya semuanya. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ah, oke. Untuk pembelajaran kita yang minggu lalu sudah habis bab 1 tentang eh, membaca surat Al-Alaq. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu mengenai 20 sifat wajib bagi Allah. Anak-anak ibu semuanya, ah, ini apakah anak-anak tahu apa saja sifat wajib bagi Allah? Ah, ya, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat maha sempurnanya Allah. Ya, sebelum mulai belajar, mari kita semangat dulu yuk semuanya yuk. Tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak ibu semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami sifat wajib bagi Allah, yaitu memahami tentang sifat maha sempurnanya Allah. Ya, eh, sifat wajib bagi Allah ini semuanya ada 20. Ada berapa anak-anak semuanya? Ada 20. Sebelum kita mulai, kita ice breaking tentang sifat wajib bagi Allah. Yuk, sama-sama ya, ikuti Bunda ya, Nak ya. Wujud kidambako mukafatulil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyah kudra irada ilmun hayan sama basar kolam kodiran mulidan aliman hayan samian basyiron mutakalliman. Oke anak-anak ibu ya. Itu adalah ice breaking kita tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Nanti anak-anak harus bisa menghafalkannya ya. Oke, yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada.
Adanya Allah, Allah itu pasti ada. Adanya Allah adalah adanya dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Kalau kita ini ada berdasarkan dari orang tua kita, tetapi kalau Allah adanya dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah kidam. Kidam itu artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ini. Pencipta pasti lebih dahulu dari apa yang dia ciptakan. Jadi Allah ini adalah Maha Pencipta. Kita ini adalah yang diciptakannya. Jadi Allah lah yang lebih dahulu daripada yang ia ciptakan. Kemudian yang ketiga adalah bako. Bako itu artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala itu kekal, abadi. Allah tidak akan binasa atau tidak akan mati. Jadi Allah itu kekal selamanya. Kita manusia ini ya nak ya, kita semuanya anak bunda ini semuanya kita pasti akan mati. Tapi Allah tidak akan mati. Kalaulah Allah mati, berarti Allah sama dengan kita. Ya nak ya. Oke, yang keempat adalah mukhafatu lil hawadisi. Mukhafatu lil hawadisi ini berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Siapa makhluknya, nak? Adalah kita. Kita manusia ini makhluk Allah. Kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, kita membutuhkan bernapas. Tapi kalau Allah itu berbeda. Allah tidak membutuhkan itu semua. Ya, nak ibu ya. Kemudian yang kelima adalah qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun. Beda dengan kita. Kita manusia membutuhkan. Nah, kemudian yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah itu Esa. Apa itu Esa, nak? Esa itu satu. Tuhan itu pencipta alam semesta, dia sendiri Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan dunia ini. Jadi Allah itu Esa. Tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak, tidak ada saudara. Berbeda dengan kita. Kita punya orang tua, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya saudara. Tetapi Allah itu Esa sendiri. Anak ya. Kemudian lanjut, yang ketujuh adalah kudroh. Kudroh itu artinya maha kuasa. Semuanya Allah itu maha kekuasa, kuasa atas segala sesuatu, kekuasaannya yang tidak terbatas. Allah inilah maha berkuasa. Kita ini bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara. Semua itu berkat kuasanya Allah. Kemudian yang kedelapan, iradah. Iradah itu berkehendak. Anak bunda semuanya, pada hari ini Allah menghendaki kita untuk bisa hadir ke sekolah, kita diberikan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah ini semuanya adalah kehendaknya Allah. Allah yang berkehendak membuat kita bisa hadir di sekolah ini untuk dapat belajar menuntut ilmu. Ya, anak bunda semuanya. Kemudian yang kesembilan adalah ilmun. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui segalanya. Allah itu maha mengetahui. Nah, apa yang ada dalam hati kita, semuanya Allah tahu. Apa yang kita perbuat, Allah tahu semuanya. Ya nak ya. Kemudian yang ke-10 hayah. Hayah itu artinya hidup. Allah itu hidup. Allah tidak pernah mati. Allah selama-lamanya hidup. Ya nak ya, kita bakalan mati semuanya. Orang tua tidak ada. Mau orang tua, mau anak-anak, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau anak bayi, semuanya akan mati. Tetapi Allah itu tetap hidup. Hayah. Yang ke-11 sama mendengar. Allah itu maha mendengar. Nah, walaupun kita berbicara dalam hati, Allah tahu, nak. Jadi makanya kita setiap hari itu harus berbuat yang baik. Walaupun dalam hati kita ngejek teman kita, tapi Allah mendengar. Makanya kita harus selalu menjadi anak yang baik. Kemudian basar. Allah itu maha melihat.
apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Walaupun kita bersembunyi membuat kejahatan, walaupun kita melakukannya diam-diam tanpa ada orang yang melihat, tetapi kita yakin bahwa Allah melihat karena Allah itu Maha melihat. Ya anak bunda semuanya, masih semangat anak bunda? Kalau gitu kayaknya udah kurang semangat ya. Kita Bunda kasih semangat dulu yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Islam. Yes. Oke, anak bunda semuanya kita lanjut ya. Yang ke-13 yaitu kalam. Kalam itu artinya berfirman. Allah itu berfirman melalui kitab-kitabnya. Kitab apa yang kita amalkan, Nak? Adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firmannya Allah. Kemudian yang ke-14 adalah Qadiran. Qadiran itu artinya adalah maha kuasa. Dalam keadaan apapun Allah tetap maha kuasa. Kalau kita merasa kita hebat, nak, dalam keadaan kita lemah, belum makan, di saat kita capek, kita udah nggak kuasa. Udah capek, Bunda. Udah nggak ada kuasa kita lagi. Karena kita sudah disibukkan dengan kecapean, letih, udah nggak ada kuasa kita lagi. Tapi Allah itu maha kuasa dalam keadaan apapun. Nah, itu makanya Allah berbeda dengan kita. Yang ke-15 adalah muridon, yang artinya maha berkehendak. Ah, kemudian aliman. Aliman itu artinya maha mengetahui. Ya nak ya. Kemudian 17 hayan adalah maha hidup. 18 sami'an. Allah itu maha mendengar. 19 basiron. Artinya adalah maha melihat. Yang ke-20 adalah mutakalliman. Allah maha berfirman. Dalam keadaan apapun Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya. Ya anak-anak ibu ya. Kita ulangi lagi ya. 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud kidambako mukhafatulil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniya kudro irada ilmun hayan sama basar kolam kodiron muridan aliman hayan samian basiron mutakalliman. Oke, nah ibu semuanya. Hmm. Jadi sifat wajib bagi Allah ini itu dia sudah kita sebutkan dan sudah kita nyanyikan. Bunda berharap nanti anak-anak Bunda semuanya bisa menghafalkannya ya, anak-anak Bunda semuanya. Sekarang Bunda punya lembar kerja. Ini Bunda bagikan ya nak ya. Di sini ah, ada Bunda buat 20 sifat wajib bagi Allah. Nanti anak-anak Bunda semuanya mengartikan apa itu wujud, kidam, bako, mukhafatulil hawadisi, dan kiamuhu binafsi. Dan selanjutnya 20 sifat wajib bagi Allah ya anak-anak Bunda semuanya ya. Udah paham tadi kan? Ada pertanyaan anak Bunda sebelum kita mulai? Gimana anak Bunda? Sudah paham? Alhamdulillah paham semuanya ya. Oke, Bunda bagikan lembar kerjanya ya. Oke. Oke, nah Bunda ya, kalau sudah siap, segera dikumpulkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi anak Bunda semua dan anak-anak Bunda semuanya bisa memahami tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan insya Allah minggu depan kita akan nyanyikan bersama dan anak-anak Bunda bisa menghafalnya. Ya anak Bunda semuanya, tetap semangat. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap rajin dalam belajarnya anak bunda semuanya. Oke, oke nak ya. Assalamualaikum anak bunda semuanya. Ya Pak.
Baik, Ibu. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang perlu saya pertanyakan kepada Ibu ya. Ya, Pak. Baik, dari kemarin kan sudah belajar tentang teori belajar. Apa-apa aja yang Ibu ketahui tentang teori belajar, Bu? Tentang teori belajar itu Pak, yaitu yang Ya, pertama saya ketahui tentang teori kognitif, yaitu tentang pengetahuan, yang mana dalam pembelajaran sifat 20 sifat wajib bagi Allah ini menuntut anak-anak untuk bisa mempelajari teori kognitif ini, yang mana ini fokus pada pemahaman tentang pengolahan informasi, mendorong peserta didik untuk bisa berpikir dalam memahami 20 sifat wajib bagi Allah tadi, Pak. ya kan teori belajar itu kan banyak. Nah, dalam Ibu Oh iya menyusun, Pak. Ah, ya, tadi saya nyambungnya untuk teori ini ya Pak ya. Itu ada teori kognitif, kemudian ada teori ya, konstruktivisme, kemudian teori humoristik dan behavioris behavioristik gitu ya Pak ya. ya, dari sekian banyak teori itu, Ah, teori apa yang Ibu gunakan dalam menyusun modul ajar Ibu? saya ngambil teori kognitif Pak. Baik. Kemudian ini bagaimana Ibu mengembangkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan, pro- problem based learning, nah, gimana nih Ibu merumuskannya? Eh, Cara merumuskannya apa ya? Hmm, dengan melakukan penelitian tindakan kelas ya Pak ya. Ya. Kemudian komponen apa saja komponen modul ajar itu Bu? Komponennya hmm, komponen Modul ajar tuh apa aja komponennya, isi-isinya oh gitu. dalam modul ajar itu komponennya yaitu adanya identitas modul. Kemudian cooperation pembelajaran, profil profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, kemudian model dari metode pembelajaran, Pak. Oke, baik. Nah, dalam aspek asesmen Bu, apa saja asesmennya, jenis-jenis asesmen itu Bu? Gimana Ibu Eh, merancangnya? Merancang asesmen itu yang pertama saya siapkan dulu judulnya, kemudian latar belakangnya, kemudian manfaatnya. Iya, Pak. Baik. Ibu pernah melakukan PTK? Pernah, Pak. Apa saja isi proposal PTK itu Bu? Proposalnya yang pertama yaitu tadi Pak ya, kita menyiapkan judul proposalnya, kemudian latar belakangnya, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitiannya. Hmm, Itu aja. Iya Pak. Baik. Mungkin Ibu diminta membaca Al-Quran surat pendek saja, kira-kira surat apa Bu? Surat apa ya? Hmm, saya membaca surat apa aja Pak? Ya, Surat silakan. Al-Quraisy ya Pak. Ya, silakanlah. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, mungkin Ibu ya saya minta untuk menulis surat pendek tadi di kertas, nanti diperlihatkan di kamera, Bu. Oh, surat Al-Quraisy tadi, Pak. Mana pena saya tadi ya? Oh, ini dia. Bentar ya, Pak. Ya, boleh enggak, Pak? Ya, Pak. Ini, Pak. Wih, besar kertas saya. Ini, Pak. Oke, cukup, Bu. Ya, Pak. Ya, cukup. Silakan Ibu tutup ya. Oke. Oke, makasih ya, Pak ya. Saya tutup dulu ya, Pak ya. Ya, stop rekamannya dulu, Bu. Stop, Oke. stop